Halo guys. Sudah lama saya tidak bikin video YouTube. Jadi sekarang saya bikin video YouTube dengan mereview buku-buku yang sudah saya baca selama 3 bulan terakhir ini. Oh no. Dan penulisnya semua ini Julia Quinn, karena saya sedang tergila-gila terhadap Julia Quinn. Sebenarnya saya sudah tergila-gila dari tahun 2020 waktu series Bridgerton itu baru keluar ya, season 1, The Duke and I. Tapi karena waktu itu masih di asrama, semuanya terbatas, jadi saya kayak ya udah nonton aja seriesnya. Udah, itu pun nontonnya waktu COVID nggak sih. Terus habis itu ini dia. Jadi saya sudah beli 5 buku, dimana saya sudah menghabiskan kuota sampai bulan Mei, karena saya sebulan cuma boleh beli 1 buku. Tapi untungnya ini pre-love, jadi tidak terlalu memberatkan kantong saya, kantong ibu saya. Oke, saya akan review dulu yang 2 ini. Ini nanti, ini part 2. Ini yang 2 ini. Jadi yang pertama ini, saya beli ini karena waktu itu kita waktu itu saya sama teman-temanku nongkrong di kafe. Terus di kafe itu banyak sekali bukunya. Jadi terus salah satunya ini ada Julia Quinn, dimana saya sedang suka-sukanya sama Julia Quinn, meskipun Bridgerton season 3-nya itu mengecewakan. Very disappointed. Bener gak sih pronunciation-nya? Itulah pokoknya. Nah, ini Julia Quinn, Everything and the Moon. Sebenarnya dari awal saya baca saya agak kurang serak gitu loh, tapi saya penasaran, tapi saya malas lagi balik ke kafe itu. Karena saya beli di Shopee dengan harga 20.000 sama ongkir 22, 21, sekitaran segitulah. Itu enggak itu ongkir sih, biaya layanan, karena gratis ongkir. Ini yang saya beli. Dan saya tidak terlalu suka dengan ceritanya. Maksudnya saya suka karena penuturan Julia Quinn, of course, penuturan kata-katanya bagus. Jadi kayak kata-kata di buku ini tuh bagus. Cuma masalahnya saya nggak suka sama cerita yang terlalu menye-menye. Ceweknya denial sekali. Kayak dia ini denialnya yang separah itu, sampai mau mati pun dia masih berusaha denial gitu loh. Jadi saya males, kayak cowoknya pun sudah ngejar-ngejar, sudah minta maaf, tapi dia masih yang no. Terus ya ini Victoria sama Robert. Itu dia salah satu poin saya tidak terlalu suka sama ini, karena nama karakternya Robert. Kayak why should Robert? Kenapa harus Robert Wycombe? Itu yang ya mungkin di sana itu kayak bagus gitu ya, tapi kalau untuk saya agak kurang suka sih. Terus habis itu kayaknya dia bunyi, biarlah. Ini judulnya Everything and the Moon. Pokoknya waktu baca ini saya emosi yang kayak stop denial. Aku tahu kamu cinta sama dia, jadi udah sih, orang udah ngaku juga gitu loh. Kalian harus baca ceritanya, terus kalian akan merasa greget sama si karakternya Victoria ini yang kayak bro, really? Oke, baca ya ini. Terus yang kedua, ini kayak satu series gitu loh. Ini cerita kakaknya, cerita adiknya. Kalau yang ini judulnya Brighter Than the Sun. Ini Sun, ini Moon. Dan menurutku ceritanya untuk karakternya better yang ini daripada yang ini. Meskipun ini juga karakter ceweknya si Ellie ini agak ngeselin gitu loh, dimana dia jadi dia udah jadi bangsawan gitu loh, istrinya bangsawan. Kan dia kan sebenarnya kan sama kakaknya ini kan anaknya pastor pembantu, jadi mereka semua harus bekerja sendiri. Tapi di sini dia sudah jadi bangsawan gitu loh, sudah nikah sama bangsawan. Ya udah, nikmatin aja gitu loh, nggak usah mikirin mau masak apa, mau mikirin bersih kayak itu kan semua sudah ada maid. Kenapa dia harus kekeh dia ingin melakukan segalanya sendiri? Itu yang bikin greget, karena kayak sebenarnya sih boleh-boleh aja, fine aja, cuma dia nggak mendengarkan suaminya gitu loh. Jadi kita kayak aduh, bisa nggak sih kau sehari santai, nggak usah bertingkah. Ya emang sih dia sering dapat musibah, memang bukan karena dirinya, tapi bayangkan kalau misalnya dia menyerahkan semua itu ke
mate-nya atau pembantunya, dia nggak akan kena musibah itu. Kayak ini karena dia keras kepala pingin ngerjain semuanya sendiri, jadi ya gitu, akhirnya dia dikerjain sama orang. Ya inilah. Tapi karakternya 11-12 sih sama kakaknya. Cuma kakaknya ini parah. Yes, parah. Dan lebih better ini sih ya. Baca ini juga agak-agak emosi gitu loh, tapi tidak se-emosi ini. Gitu. Of course Julia Quinn. Ini harganya 15.000 kalau nggak salah, ini 20.000. Dia kayak beli dua ini cuma 35.000. Terus ini kayaknya aku beli sama ini deh, bareng ini belinya, lupa deh sama yang mana, pokoknya ini beli. Jadi ini dia, enggak, ini bukan Robert Wycombe, siapa yang namanya, Earl of Mansfield itu ya, Earl, ini Earl. Kalau ini Charles Wycombe. Yes, Charles. Kalah. Entah, saya sumpah jujur bukan berniat apa-apa, tapi kalau membaca sebuah cerita saya mandang nama dari karakter utama tersebut. Karena kalau misalnya kita baca terus kita sebut-sebut namanya terus kita nggak serak kan nggak enak gitu loh. Jadi ini adiknya, yang ini kakaknya Julia Quinn. Oke. Terus next kita akan lanjut ke Bridgerton. Tunggu ya part 2 nya. Part 2 nya saya akan review ini. Stay tune. Tunggu part 2 nya.